Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Afril di pelajaran Seni Budaya. Oke, anak kelas 7, sebelum kita masuk pelajaran, saya ingin mengingatkan untuk selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagi yang sudah mengumpulkan dan belum saya nilai, mohon maaf karena antriannya panjang sekali. Jadi mohon bersabar ya, dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi ragam hias. Oke, kemarin-kemarin itu kan kita sudah belajar prinsip seni rupa, unsur seni rupa, ya kan? Masih ingat kan? Ya, terus menggambar, definisinya apa, tekniknya apa aja. Dan kebetulan kemarin kan kalian juga sudah mencoba dengan menggunakan teknik arsir ya, sama pakai akuarel yang pakai kopi, ya kan? Nah, itu saya lihat hasilnya bagus-bagus ya, lumayan. Apalagi untuk kalian yang pemula. Mungkin baru pertama kali coba, sudah bagus, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita, materi kita gitu ya, yaitu adalah ragam hias. Ada yang pernah tahu ragam hias itu apa? Udah pernah dengar? Oke, kita simak ya. Nah, sebelum itu, seperti biasa-biasanya nih, seperti yang lalu-lalu, Bu April mau nunjukin gambar-gambar terlebih dahulu ya. Nah, kelewatan. Oke, pernah lihat gambar ini? Pasti pernah ya, mungkin di rumahnya punya mama kalian, atau kalian sendiri punya gitu ya. Nah, ini adalah contoh penerapan ragam hias di kain tradisional Indonesia. Oke, coba kalau yang ini namanya apa nih? Tahu nggak nih yang gambar pertama? Ya betul, ini adalah kain tenun ya, yang berasal dari Sumba kalau nggak salah. Oke, saya lupa. Kemudian yang ini gambar yang seperti awan-awan, awan kinton ini, tahu? Ya, ini adalah motif namanya Megamendung dari Cirebon. Oke. Kalau yang ini adalah banyak ya, sering lihat pasti ya, ini batik. Motifnya adalah parang rusak. Dia adanya di daerah Jawa gitulah ya kan. Kalau batik. Terus yang ini ada kain tenun juga, tapi ini kain tenun yang berasal dari Bali. Tuh. Kemudian yang ini pasti nih yang keluarganya Batak-Batak nih, yang berasal dari suku Batak. Pasti tahu nih, pasti beberapa punya ya kainnya ya. Ya, namanya ulos. Nah, tiap daerah di Indonesia pasti punya kainnya sendiri-sendiri ya, dan itu memiliki ciri khasnya tersendiri ya kan. Contohnya nih ya, kayak di antara 5 kain ini kan nggak ada yang sama kan ya. Nah, walaupun misalnya jenisnya batik, nih ada 2 yang jenisnya batik, pasti dia coraknya berbeda. Terus kalau misalnya dia tenun nih, dia juga coraknya berbeda. Sekarang coba saya tanya, apa sih bedanya batik dengan tenun? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kalau batik dibikinnya pakai canting ya kan, pakai malam ya kan. Yang ditiup-tiup tuh ya, gitu, terus ditorehkan malamnya di atas kain. Nah, itu batik gitu. Habis itu baru dicelupin ke pewarna. Nah, kalau yang tenun, dia dibikinnya adalah dia ada mesinnya gitu, bukan mesin yang elektronik gitu, bukan. Jadi itu mesinnya manual. Pakai kayu gitu, terus ada kainnya nanti itu kayak ya seperti dianyam, tapi dia menggunakan benang yang kecil-kecil. Jadi benang yang kecil-kecil itu, yang tipis-tipis itu dianyam-anyam sehingga menghasilkan sebuah kain yang besar, yang panjang dan ada motifnya gitu. Kalau misalnya belum pernah tahu bagaimana cara menganyam maksudnya, kalau belum tahu atau belum kepikiran bagaimana cara menenun, silahkan ditonton videonya. Usaha ini dimulai tahun 1997 setelah saya selesai dari bangku kuliah. Proses pembuatan kain songket ini banyak memakan beberapa tahap, ada 4 tahap sebelum menjadi kain songket. Tahap pertama yaitu benang sutra itu putih, kita beri warna. Nah, maka pemberian warna itu kita pencelepan, namanya istilahnya itu kalau bahasa penenunan pencelepan. Pencelepan itu
bisa makan waktu 2 hari atau 3 hari. Dan dijemur juga di terik matahari, di bawah matahari. Setelah benang itu diwarnain, baru benang itu kita susun, namanya kita gulung, namanya itu dayan, penggulungnya. Kalau penggulung benang. Setelah benang itu digulung, kita dimasukin benang itu ke lubang sisir, dianyam ke sisir. Setelah benang itu masuk ke lubang sisir, baru kita buat desain. Nah, pembuatan desain itu bisa memakan waktu 1 bulan. Mengapa lama pembuatan desain itu? Karena itu menentukan cakal motif songket ini yang kita bikin. Apakah kita mau motif berantai atau bintang atau apa, itu memakan waktu. Nah, dari hasil pencukitan inilah baru tahap penenunan. Nah, penenunan ini makan waktu lebih kurang 15 hari atau 20 hari. Dan di sini juga penenunan ini bukan sembarang orang bisa nenun. Yang jelas punya kesabaran, ketelitian, dan benar-benar mempunyai jiwa seni. Kalau benangnya putus, kita sambung. Kalau benangnya ada yang keluar, kita ulang balik. Nah, itulah makan proses pembikinan. Setelah penenunan selesai, baru selesai jadi selembar kain songket. Harga songket ini bervariasi tergantung dari motif dan lebih bagus motif, maka songketnya lebih mahal. Nah, di sini kita di galeri kita ini kita pasarkan mulai dari 1 juta sampai 5 juta. Kayak yang saya pegang ini berkisar antara harganya 3 juta atau 4 juta. Mengapa ini harganya agak tinggi? Karena pembikinannya perlu ketelitian. Lihat aja di dalamnya. Ini di luarnya, kan di dalamnya ke sini lah. Dia rapi. Nah, ini dirajut antara benang ini. Dan di sini letak keunikannya beda dengan yang ini. Ini satu warna, ini lebih murah nih. Karena proses pembikinannya lebih ringan dibandingkan yang ini. Karena ini 2 warna. Karena ini penganyamannya lebih susah. Karena kalau tidak benar, benang ini bisa masuk ke sini. Tapi kalau satu warna dia enak, tinggal nenun aja. Bagaimana? Sudah ditonton? Menarik ya? Sangat rumit ya? Makanya kita nggak heran kalau misalnya kain tenun itu harganya mahal karena pembuatannya yang rumit. Kalau yang batik sudah pernah lihat cara pembuatannya? Oke, kalau belum nih ada sekilas cara pembuatannya, silahkan disimak. Oke, bagaimana cara pembuatan batik juga sama ya rumitnya ya. Makanya batik itu
Kalau yang benar-benar dibuat dengan tangan gitu harganya juga mahal karena rumit pembuatannya gitu. Paham? Oke, lanjut. Nah, setelah kita tahu cara proses pembuatan kain-kain ini, sekarang kita perhatikan ya. Ini kan ada corak-coraknya ya. Nah, corak-coraknya itulah yang disebut dengan ragam hias. Oke, sampai sini paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ragam hias itu apa sih? Ayo kita baca sama-sama. Ragam hias adalah susunan pola hias yang menggunakan motif hias dengan kaidah-kaidah tertentu pada suatu bidang atau ruang, sehingga menghasilkan bentuk yang indah. Jadi, susunan pola-pola hias gitu, dengan kaidah tertentu. Maksudnya kaidah itu apa sih? Maksudnya kaidah itu adalah ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya, sehingga menghasilkan hasil yang indah, pola-pola susunan yang indah gitu. Nah, kaidah-kaidahnya kayak gimana? Oke, nanti next kita akan pelajari ya. Sekarang kita lanjut terlebih dahulu. Sampai sini paham ya? Dapat dipahami? Ya, terima kasih. Lanjut. Oh iya, jangan lupa dicatat ya. Nih kayak gini-gini dicatat biar apa? Supaya kalian makin paham, supaya makin mengerti, supaya ingatannya makin melekat di memori kalian ya. Kalau cuma dengar kan kadang lupa. Tapi kalau dituliskan insya Allah akan lebih mantap, untuk mengingatnya tuh lebih mudah gitu ya. Lanjut. Nah, gimana sih ciri-ciri ragam hias gitu? Oke, yang pertama, sebuah corak pola berdasarkan bentuk yang diulang-ulang. Gitu. Maksudnya bentuk yang diulang-ulang kayak gimana? Kita lihat ya gambar yang tadi. Nah, ini. Nih. Yang kita lihat yang tenun Bali yang ini ya. Ini kan polanya diulang-ulang ya kan ya. Sama, ini sama, ini juga sama, diulang terus-terusan. Sama kayak yang motif parang ini nih. Ini kan juga diulang ya kan? Sama tuh. Diulang sehingga nanti jadi satu kain yang lebar gitu. Itu maksudnya adalah pengulangan gitu. Sebuah corak pola dasar yang diulang-ulang. Nah, kemudian yang kedua, memiliki filosofi yang mendasari setiap bentuk tampilannya. Maksudnya filosofi itu apa sih? Maksudnya filosofi itu adalah ketika ada sebuah gambar pasti ada makna di baliknya. Itu maksudnya filosofi. Filosofi adalah makna. Kemudian stilasi penyederhanaan bentuk dalam pengadaptasian bentuk alam. Maksudnya ribet ya ngomongnya. Maksudnya stilasi itu adalah penyederhanaan bentuk. Maksudnya gimana penyederhanaan bentuk? Kita lihat lagi ya ke gambar yang pertama tadi. Nah, misalnya di sini ada gambar awan, kan? Apakah awan yang sebenarnya bentuknya seperti ini? Enggak kan? Oke, good. Atau di sini ada motif apa sih nih? Di sini ini kayak pohon-pohon gitu nih, yang di motif ini. Nah, ini kan motif dibikinnya pohonnya dibikinnya segitiga gitu kan ya. Segitiga terus batangnya lurus gitu. Nah, itu maksudnya adalah stilasi. Atau ada bentuk lain nih. Mana ya? Nih, contohnya yang ini. Ini kan ada motif orang nih ya kan. Nah, orang kalau beneran kan nggak kayak gini kan bentuknya. Ya, jadi distilasi, disederhanakan. Jadi buat kalian-kalian yang minder gambarnya kurang bagus, tenang aja bro, sis, ya kan. Kali ini gambar kalian akan sangat Bu Afril hargai. Nggak kali ini juga sih, maksudnya emang selalu saya hargai. Cuman maksudnya kalau yang sekarang itu tuh memang ya bikin yang sederhana aja gitu, nggak perlu yang rumit-rumit tapi bagus gitu ya. Ini juga nih ada gambar gajah ya kan. Gajah kan aslinya nggak kayak gini kan ya gitu. Yang penting ciri-ciri bentuknya tuh udah ketahuan tuh, udah oke gitu. Misalnya kalau gajah kan punya belalai, terus badannya besar gitu ya kan, nih seperti ini. Terus ada apa sih namanya nih, udah lupa, gading. Nah iya ada gadingnya gitu. Terus ini kan ada juga nih kayak bunga-bunga ya kan, dia bikin bunganya gini aja gitu. Tapi kita tahu oh itu bunga. Jadi bagi yang gambarnya kurang bagus, jadi tetap pede ya, apa-apa, karena emang batik bikinnya kayak gini, ragam hias bentuknya kayak gini. Tuh.
Lanjut. Oke. Tadi ya, itu tadi stilasi yang artinya adalah penyederhanaan bentuk. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis ragam hias. Oke, ragam hias ada 3 nih jenisnya. Yang pertama ada yang geometris, benda hidup atau non-geometris, dan benda mati ya. Nah, benda hidup ini dibagi, ada yang figural, fauna, dan fauna ya. Figural tahu kan maksudnya bentuk manusia gitu ya kalau figural. Kalau fauna tuh hewan, kalau flora berarti tumbuh-tumbuhan. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah motif geometris. Motif geometris itu motif apa sih? Kalau di sini sih pengertiannya adalah motif yang terlihat kaku seperti motif pilin ganda, tumpal, meander, swastika, dan kalung. Pernah dengar? Enggak. Oke, kalau misalnya ribet, mungkin motif yang geometris itu ada misalnya garis lurus, garis patah, atau garis lengkung, atau lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Itu adalah bentuk geometris. Contohnya kalau di ragam hias, ini contohnya seperti ini. Ini namanya motif pilin ganda. Maksudnya pilin ganda tuh ya dipilin-pilin gitu ya. Ini pilin ganda. Tapi kalau misalnya nama Jawanya ini adalah motif parang. Ya. Kemudian ada motif meander nih seperti ini. Nih kayak tribal-tribal gitu ya. Kemudian motif kawung nih. Mungkin waktu SD kalian diajarin sama guru SD-nya bikin kayak gini ya, bikin batik kayak gini. Nah, ini namanya motif kawung. Motifnya geometris. Kenapa dia geometris? Karena di sini ada motif lingkaran ya. Lingkaran, terus ini juga ada motif wajik, ya kan? Nih, ini namanya motif geometris. Oke, lanjut. Mudah dipahami ya. Selanjutnya adalah motif benda hidup atau non-geometris. Adalah motif yang dibatasi oleh lengkung bebas atau elastis, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Tadi udah saya jelasin di awal. Ini motif yang flora, motif tumbuh-tumbuhan. Yang ini motif fauna, hewan. Yang satunya lagi adalah motif figural. Oke ya, bisa dipahami? Mudah-mudahan paham. Kemudian ada motif benda mati. Apa sih motif benda mati? Adalah motif unsur-unsur benda mati yang berada di alam, seperti air, api, awan, batu, gunung, dan matahari. Contohnya ini motif megamendung, motif awan. Kemudian ini motif matahari. Nah, ini yang tadi nih motif swastika ya, ada di dalamnya nih yang kayak lambang Nazi. Ini namanya swastika kalau di Indonesia. Kemudian ada lagi motif batu nih, ya kan, motif batu. Oke, gampang ya. Oke, insya Allah bisa dipahami. Jangan lupa dicatat. Tuh, buat biar nanti kalau misalnya ulangan kalian belajarnya bisa dari catatan aja, nggak usah buka YouTube saya lagi gitu. Walaupun sebenarnya saya senang YouTube saya banyak yang nonton gitu kan, viewersnya nambah, tapi tujuannya nggak seperti itu, karena tujuan saya adalah supaya materi-materi pelajaran saya tersampaikan ke kalian ya. Kemudian, nah lanjut kita ke bentuk dasar ragam hias. Nah, di sini anggaplah ini adalah ragam hias ya, sebuah ragam hias. Nah, ragam hias ini kita bagi, ini motif dasar ya, motif dasarnya kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu bagian tengah, ini atau center atau pusat. Kemudian ada pinggiran ya, pinggiran nih yang ini nih yang pinggir-pinggiran, ya kan? Kemudian ada yang namanya isian. Jadi kalau isian itu berarti adanya di antara pinggiran dan bagian tengah, ya itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ya. Oke, apa sih itu pinggiran? Nah, pinggiran ini tuh yang ada pinggir-pinggiran tadi. Kalau misalnya kalian di rumah punya selendang gitu ya, atau ada kain batik gitu ya. Kain batik kan pasti di ujung-ujung pinggirannya itu kan ada pinggirannya kan ya. Terus kalau misalnya taplak meja gitu kan, taplak meja batik kan di pinggir-pinggirannya kan kadang suka ada pinggirannya yang bentuk
mengelilingi kain tersebut ya kan gitu. Nah, sama nih kayak gini. Pinggiran itu ada dua jenis, ada yang pinggiran 2 sisi dan pinggiran 4 sisi ya. Oke. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Kemudian ada bagian tengah yang tadi udah saya bilang. Nah, nih. Terletak pada bagian tengah pola ragam hias. Nih, yang bagian ini. Paham lah ya. Oke, lanjut. Kemudian ada yang isian. Nah, isian nih yang bagian ini nih. Tuh, lebih jelasnya ya. Oke, sampai sini paham? Oke, jangan lupa dicatat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang pola penyusunan. Nah, ini adalah motif dasarnya ya. Ini yang ini motif dasarnya. Nah, sekarang pola penyusunannya kayak gimana? Nah, ini. Nah, ini kalau ini polanya sejajar, jadi diulang. Jadi satu kotak ini diulang, tapi sejajar. Kemudian ada yang lagi motifnya zigzag, diulangnya dia kayak nyusun batu bata gitu ya, kayak gini. Oke, sampai sini dapat dipahami? Oke, terus pinggirannya taruh di mana, Bu? Oke, ini bisa taruh di atas, ini di ujung-ujung. Kalau pinggirannya 2 sisi, atau yang 4 sisi berarti ada lagi mengelilinginya ya gitu, mengelilingi 4 sisi gitu, atas bawah kiri kanan. Kalau di contoh saya ini yang 2 sisi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ragam hias Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena kita kan tinggalnya di Jakarta ya kan. Kita harus tahu budaya Jakarta tuh ada apa aja, kain-kain di Jakarta tuh ada apa aja motif-motifnya. Nah, nih. Tahu nih ya motif apa, ya kan? Ondel-ondel nih, yang ini motif ondel-ondel, ya kan? Terus ini ada orang lagi main tanjidor, ya kan? Nah, ini ada monasnya, gitu. Nah, ini nih pinggirannya nih sebelah sini. Yang ini pinggirannya di bawah, gitu. Kalau ini ondel-ondel sama tanjidor, trompet ya ini ya, trompet. Terus yang ini ada orang nari, backgroundnya ondel-ondel sama kembang goyang. Kembang apa sih namanya nih? Kembang goyang ya namanya. Tuh, terus ini juga ondel-ondel lagi. Yang ini khasnya Jakarta ini nih, ada ginian nih tuh buat pinggiran. Biasanya kalau di kain tuh dia taruhnya di tengah depan gitu kalau pakai buat rok gitu ya. Nih, kalau yang ondel-ondel namanya motifnya apa tadi jenisnya? Ingat nggak? Figural. Oke, kalau monas namanya apa berarti? Benda mati. Oke. Terus kalau ada daun-daun gini berarti nih motifnya apa? Flora. Nih yang ini. Oke. Terus nih ada segitiga, terus ada lingkaran-lingkaran gitu ya. Nah, ini motifnya apa tadi? Geometris. Nah, motif-motif ini bisa di mix gitu ya, bisa digabungin jadinya. Kalau digabungin bentuknya nggak kaku gitu-gitu aja, jadi motif kamu dalam satu kain tuh bisa banyak. Sampai sini paham? Oke. Kalau belum paham silakan bertanya. Kalau sudah nanti dicek Google Classroom-nya, ada latihan soal. Jadi minggu ini kita latihan soal, minggu depan kita akan coba buat motif ragam hiasnya. Jadi siap-siap aja buat kertas gambarnya, terus pewarnanya nanti boleh pakai pensil warna atau cat air atau cat poster. Kalau krayon saya kurang setuju ya. Tapi kalau pensil warna juga kalian warnanya harus tebal, jangan tipis-tipis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.